Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan membahas materi bab 6, yaitu semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Sebelum dilanjut, silahkan simak terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Makna semangat dan komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju. Tentunya kita semua mencintai bangsa ini. Kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Untuk mewujudkannya, terdapat tantangan yang banyak. Namun, kita yakin dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi, kita dapat mengatasi semua itu. Untuk menanamkan sikap semangat dan komitmen kebangsaan ini, kalian akan mempelajari lebih jauh lagi dalam bab ini. Pertama, hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa, atau yang memiliki ikatan dengan bangsa. Kedua, perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. Dimulai dari periode 1 atau masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Pada waktu itu, sudah mulai timbul jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup antar umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Selanjutnya, periode kedua atau masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, yaitu pada 1633 sampai 1636, oleh Kapitan Patimura, yaitu pada 1817, kemudian oleh Pangeran Diponegoro, yaitu pada 1825 sampai 1830, dan masih banyak lagi. Namun saat itu perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Timbulnya jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah atau penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, yaitu pada tahun 1908, kemudian Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam, yaitu pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan mulai menggelora. Periode yang ketiga yaitu periode masa pendudukan Jepang. Tahukah kalian bahwa Jepang menjajah Indonesia yaitu pada tahun 1942
sampai 1945. Akibat dari penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun, penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Penggemblengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Selanjutnya yaitu periode proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima oleh pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali, namun saat itu bangsa Indonesia mulailah melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai 45. Selanjutnya, periode mengisi kemerdekaan atau hingga saat ini. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Adapun nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah secara kualitatif. Kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang kita ketahui bahwa tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan dari luar negeri. Masalah korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Adapun penjajahan secara fisik saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebelah mata. Maka dari itu, untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Kita bisa belajar dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Selanjutnya, arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun wujud dari semangat dan komitmen ini antara lain adanya kesepakatan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Kemudian lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Bendera merah putih adalah bendera negara. Dan Garuda Pancasila adalah lambang negara. Adapun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki makna bahwa dalam mengatur dan menyelenggarakan segala aktivitas kenegaraan harus berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Lalu bagaimana agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga harus berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi di sini memiliki arti turut serta untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan
yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia, diperlukannya sikap-sikap, yaitu sikap cinta tanah air, sikap membina persatuan dan kesatuan, sikap rela berkorban, memperluas pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Kemudian, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia ketika Indonesia merdeka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 36B dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Adapun dasar hukum bendera merah putih sebagai bendera negara adalah pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 35 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Selanjutnya, burung Garuda sebagai lambang negara melambangkan suatu kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, kedisiplinan, yaitu dasar hukumnya adalah pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat kebangsaan dalam arti luas dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Selain itu, semangat kebangsaan juga dapat diterapkan melalui nilai-nilai keteladanan, pewarisan, dan ketokohan. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan dapat dilakukan melalui: pertama, rasa cinta terhadap tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain dengan menjaga keamanan wilayah negara, menjaga kelestarian lingkungan, mengelola kekayaan alam, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan. Kedua, melalui membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang diwujudkan dalam usaha membina persatuan dan kesatuan, yaitu dengan cara menghormati antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia, menjalin persahabatan antar suku bangsa, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Sikap yang ketiga yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban dalam menjaga kesatuan NKRI dapat dilakukan dengan hal berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI, berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Kemudian, berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Perilaku yang keempat yaitu pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang. Selanjutnya, sikap yang kelima yaitu sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI, yaitu dengan cara menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, kemudian menaati peraturan.
Peraturan ini dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik, karena melalui peraturan Indonesia akan selamat dari kekacauan. Kalian tentu harus taat kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena peraturan ini sifatnya mengikat. Setelah mempelajari dan memaknai bab 6 ini tentang memperkuat komitmen kebangsaan, coba renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Kemudian, apa tindakan lanjut dari pembelajaran hari ini? Coba kalian ungkapkan di dalam buku masing-masing. Untuk nantinya, kalian ceritakan di depan kelas. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada bab ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalian Ibu mengingatkan untuk kalian yang ketinggalan mata pelajaran Ibu, kalian bisa mengeceknya di playlist. Di sana sudah terdapat kumpulan semua bab yang bisa kalian pelajari. Untuk linknya, nanti Ibu akan simpan di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.